Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam saudara-saudari sekalian. Hari ini kita akan membahas sebuah audio setup ya. Tapi kita akan bahas mereka secara individual juga. Cuman kita akan bahas mereka sebagai individual ataupun setup, yaitu Creative Aurvana SE bersama dengan Create X5 Deck ya, Creative Super X5 Amp ya. Ini deck amp sebenarnya, cuman dia bilangnya cuman amp doang, tapi intinya mereka deck amp karena USB, karena dia digital input. Nah, sekarang mungkin kalian sudah dengar hype-nya dari kedua barang ini, dan menurut gua hype-nya TLDR, menurut gua hype-nya itu adalah hype yang tepat sasaran, sangat tepat sasaran, luar biasa sebagaimana tepat sasaran hype ini. Dan ini mungkin hype yang benar-benar proper lah, dengan kualitas barang yang Anda dapatkan, atau bahkan menurut gua agak sedikit kurang hype ya. Ya pokoknya, tapi TLDR seperti itu. Jadi Anda tahu seberapa senangnya saya dengan dua benda di depan saya ini. Menurut saya, apakah mereka worth di harganya 350.000 sampai 400.000? Untuk keduanya menurut saya sangat worth. Bahkan mereka worth 350.000 atau 400.000 untuk salah satunya saja ya. Dan kita uraikan dulu, mulai dari yang lebih mudah dulu ya. Dongle-nya. Gua jujur gue tidak terlalu banyak mendengar dongle, tapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, pokoknya bukan setiap kali juga sih. Cuman kadang-kadang lah, kalau misalnya gue pergi ke toko audio ataupun bertemu dengan orang-orang audio, terus gue melihat dongle ya, gue melihat beginian, tidak jarang untuk gue coba ya, gue dengar, gue juga pernah beberapa kali ngetesting dongle terbaru ya. Dan generally gue biasa aja ya. Gue sebenarnya juga tidak terlalu memerlukan ini, karena HP gue sengaja memilih yang masih ada jack 3,5-nya. Tapi ya ini jauh improvement ya. Dan menurut gue dengan dongle ini, kalian kalau misalnya memang merasa tidak suka menggunakan DAP atau deck amp yang gedean ya, kalian gua rasa ya tidak terlalu perlu untuk nyari DAP yang kayak 5 jutaan kayak Vio M11 ataupun apapun itu ya. Yang seharga itu menurut gua sih udah nggak perlu lah kalau kalian menggunakan ini. Sound quality-nya tidak berbeda terlalu signifikan. Menurut gua generally Super X5 ini memiliki sound quality yang menurut gue cukup average di kelas 1-2 jutaan untuk dongle ya, mungkin di kelas 2 jutaan untuk dongle, which is menurut gue a very good sound quality, karena kembali lagi price to performance untuk dongle itu lebih tinggi daripada di DAP ya. Ataupun mungkin tapi kalau misalnya kita bandingkan sama full size deck amp model-model EV apa namanya, yang signature, tapi itu harganya jauh. Tapi kalau misalnya kita bandingkan sama kayak hip deck ataupun kayak topping NX4 DSD yang dulu tuh, menurut gue generally suaranya juga 11-12. Mungkin yang itu lebih banyak fiturnya dan tidak begitu menghabiskan baterai handphone Anda. Tapi kalau misalnya fokus Anda adalah sound quality, this is enough ya. Dan ini juga banyak fiturnya rupanya, karena ada app-nya yang bisa Anda ya macam-macam lah, EQ lah. Nah, kalau misalnya tanpa app, sebenarnya kalian juga bisa mencoba untuk menekan tombol bulat ini ya. Dan yang gua temukan, tombol bulat ini itu basically crossfit-nya dinyalain. Jadi suara kiri dan kanannya bocor ya. Bocor yang kiri, bocor ke kanan bocor ke kiri. Jadi ya agak-agak seperti itu sih. Kalau misalnya tidak dinyalakan crossfit-nya, gue ngerasa secara suara depth-nya agak sedikit kurang ya. Tapi generally dia bisa merepresentasikan detail dengan cukup baik, walaupun agak sedikit glary. Tapi ya kembali lagi, dongle kecil seperti ini, kalau misalnya memang dan yang bisa memproduksi high power ya, power yang cukup besar, generally akan ada sedikit glary. Tapi ya
Oh iya, dan kembali dan gue belum bahas juga kalau misalnya di sini tuh powernya itu cukup besar. Pas gue cukup besar tuh apa? Cukup besar artinya cukup besar dan cukup kuat untuk nge-power bahkan headphone pun ya. Power properly mungkin kalau misalnya kalian memang objektivis dan tidak terlalu peduli apa yang bukan dalam frekuensi response, menurut gue ini cukup untuk hampir semua headphone yang ada di sana. Karena bahkan gue mencoba mengkonekkan benda ini dengan headphone yang cukup hard to drive seperti Aria V2. Bukan Aria V3 Stealth ataupun Aria Organic yang dia memang dibuat lebih mudah di drive, tapi memang Aria yang lama, yang V2 yang cukup sulit untuk di drive. Dan gue udah coba juga untuk di H800, walaupun H800 pun bukan headphone yang sangat hard to drive juga ya, tapi mungkin tidak mendrive mereka to the fullest potential, tapi cukup loudnya ya, setidaknya cukup loudnya. Dan gue nggak ngerasa mereka suara terlalu compressed. Bahkan untuk lagu-lagu yang seperti jazz atau pawn shop ya, itu lagu-lagu yang di mixnya agak quiet ya, direkamnya agak sedikit sunyi, agak quiet ya. Jadi lu perlu turn up your volume a little bit more. Dan di Aria menurut gue bisa at a very almost loud, hampir keras juga suaranya. Jadi ya powernya menurut gue cukup luar biasa untuk di X5 ya. Gue sih nggak gitu peduli soal fitur-fiturnya, tapi ya itu kabelnya menurut gue it's fine. Kadang-kadang koneksinya suka on off, cuman itu mungkin juga karena Type C di HP gue juga udah mulai dull gitu ya. Tapi ya it works. It works. Ada adapternya juga ke micro USB, ke micro USB ya, micro B atau ya pokoknya micro lah ya. Yang kalau misalnya HP Anda masih yang jadul ya, atau Anda mau connect ke DAB Anda for some fucking reason ya, which is gue juga agak bingung sama orang yang connect ke DAB ya, tapi ya bodo amat lah, serah orang. Oke, cukup di dongle-nya. Dia dongle ini worth 350.000, jelas worth untuk dongle ini, atau bahkan kayak sejuta menurut gue masih cukup worth untuk dongle ini. It's a very good sounding dongle. Berikutnya untuk topik yang lebih tanda kutip kontroversial, karena semua orang suka dengan dongle itu, semua orang bakal oke dengan dongle itu. Cuman tidak semua orang oke dengan headphone ini, dan gue bisa paham kenapa, walaupun gue sangat menyukai headphone ini. Bukannya sangat menyukai secara gue senang sekali dengan sound quality-nya. Bukan dengan sound, gue senang sekali dengan suaranya. Gue akan dengerin terus karena kembali lagi gue memiliki benda-benda lain yang gue much rather listen to daripada ini. Tapi menurut gue secara price to performance ini tidak bisa dikalahkan, terutama dalam ranah technical performance. Kalau dalam ranah tonal balance, bahkan kayak menurut gua Moondrop 2 ataupun model-model Salnote Zero pun mengalahkan benda ini secara tonal balance, ataupun COS KXC75 itu pun mengalahkan ini secara tonal balance, karena menurut gua di sini mids-nya agak sedikit isep ya. Karena dia itu upper mid sampai treble agak sedikit elevated, sedangkan bass-nya itu cukup lambat untuk fade in-nya lah, fade out-nya lah dia. Jadi dia itu roll off-nya untuk ke mid range itu agak sedikit high ya. Jadi di upper bass-nya tuh agak sedikit terlalu elevated ya menurut gua. Jadi agak sedikit boomy, bahasa agak sedikit not very fine lah ya. Anggapannya agak sedikit jorok bassnya. Tapi tidak terlalu merusak mids dan treble-nya. Menurut gue sedikit merusak mid treble-nya itu lebih ke isepan di tengahnya itu yang membuat fundamental tones kadang-kadang terasa sedikit kurang di sini untuk tonal balance-nya. Tapi tidak bisa complaints yang gue lontarkan ke tonal balance-nya tidak bisa gue lontarkan ke technical performance-nya, karena kembali lagi technical performance di headphone ini cukup luar biasa. Bahkan menurut gue kalau misalnya ya ini tuh mungkin agak sulit ya, karena kembali lagi ini close back headphone, sebuah market yang di dunia audiophile tidak terlalu banyak dikejar-kejar ya. Komparasi yang gue bisa lakukan mungkin lebih ke ATH M40X, dan sebuah headphone pertama gue ya.
Em, dan itu adalah headphone yang gue sangat sukai dan gue sangat cintai dan gak akan gue jual juga. Tapi gue bisa sangat mengakui bahwa ini sudah meng-outclass itu dari hampir segala sektor, terutama di technical performance ya. Secara depth lebih ada, secara detail lebih ada, secara punch dan slam juga menurut gue lebih bagus di sini. Jadi it's a very good technically proficient headphone, dan gua rasa drivernya ini cukup berkualitas ya, cukup berkualitas. Dia tidak akan memberikan Anda sense of space dan depth sebagaimana headphone high end mungkin ya. Tapi untuk headphone low end, terutama headphone bawah 5 juta, menurut gua secara imaging dan spatial presentationnya cukup bagus di sini, dan untuk detailnya juga no slouch ya, tidak jelek ya. Nah, mungkin ini tidak akan menyaingi level-level open back planar seperti Sundara, atau bahkan mungkin 400 SE, atau bahkan mungkin HD, ya jelas bukan HD 600 dan jelas bukan atau mungkin bukan HD 560S, dan menurut gua sedikit masih juga belum nyampe selevel DT880 Pro. Tapi untuk close back di harga segitu, menurut gua ini cukup kompetitif ya untuk di bawah harga 3-an lah kalau misalnya close back. Dan terlebih lagi sekarang harganya Rp350.000. Dan bahkan gini ya, kalau misalnya Anda perlu membandingkan sebagaimana level ini, mungkin kalian jarang main headphone ya, Anda lebih ke IM ya. Dan di sini gua ada Blessing 2 ya, dan menurut gua Blessing 2 is a very good technically proficient IM ya. Jadi ini adalah IM dengan technical performance yang sangat baik untuk di kelas harganya sekitar harga 3-4-5 juta ya. Dan headphone 350.000 ini, bahkan kurang dari 350.000 ini, menurut gua bisa menyaingi Blessing 2 dalam technical performance. Kayak wow ya, dan it's wow. Mungkin orang kaget ya, tapi ya mungkin bagi yang sudah pernah mendengar video-video saya yang lama, yang saya membedakan headphone dengan IM dan sebagainya, ya emang headphone tuh memiliki unfair advantage, yaitu dia memiliki driver yang lebih besar ya, dan bersifat di luar dalam telinga kita, jadi outer ear kita lebih dipakai dan sebagainya dan seterusnya. Dan bagaimana itu, dan terlebih lagi ini headphone diskonan ya, jadi harga aslinya bukan segini. Tapi menurut gua cukup kompetitif kalau misalnya dan mungkin bahkan bisa melampaui Blessing 2 apabila tuningannya benar, karena tuningan juga ngaruh ke technical performance dia. Ada yang bilang ini agak sibilan bright, menurut gua agak iya ya, karena definition range agak sedikit di boost di sini, dan mungkin kerasa sibilan untuk track-track tertentu. Tapi menurut gua masih tolerable untuk gua ya, which is not saying much, karena toleransi gua akan treble cukup tinggi ya, dan toleransi gua sama bass itu tidak begitu tinggi sebenarnya. Tapi ini ya, toleransi gue antara untuk volume di treble cukup tinggi. Jadi mungkin beberapa orang yang agak sensitif sama, terutama di sekitar 8-an untuk ya 8,5 ataupun segituan, 9-an atau 10 ya, pokoknya segitulah 8,5 sampai 10-11 gitu, mungkin agak sedikit ditahan-tahan dulu, atau mungkin di demo dulu kalau bisa, ataupun nggak usah di demo, nggak usah ditahan-tahan, dibeli aja. Kenapa? Karena 350.000 tuh lu kayak untuk benda ini untuk benda ini tuh lebih dari worth it ya, lebih sekali dari worth it ya. Jadi why not ya, menurut gua sih. Lu agak kurang suka mungkin kalau misalnya lu ada dana lebih ya, bukan ya dana yang lu, maksud gua bukan arti kayak lu nggak bisa bayar uang kos untuk bulan depan, atau lu nggak bisa makan tuh bagaimana. Tapi ya kalau misalnya ada dana tergeletak gitu ya, menurut gue spend 350.000 dapat kedua benda luar biasa ini, menurut gue sih ya sebuah investment yang cukup baik, karena sale tidak akan ada terus untuk selama-lamanya, dan mungkin
suatu saat di masa depan harganya akan naik sedikit ya. Mungkin under secondnya bahkan lebih naik sedikit. Jadi menurut gue sih sikat aja, karena secara technical performance semua IM di bawah 3 juta sih menurut gue sih jelas kalah dengan ini secara detail, secara spatial presentation. Walaupun ya secara bustnya emang di sini tidak terlalu baik dan tidak terlalu terkontrol gitu ya. Tapi ya generally selainnya bagian itu sangat luar biasa. Dan gue sebenarnya berencana untuk mengemot headphone ini, membongkar dan mengoprek headphone ini untuk mencoba membenarkan sedikit isu-isu di tonal balance ya. Dan gue nggak tahu gue akan bisa kapan sebenarnya, karena gue sedang ada banyak proyekan juga yang sedang gue lakukan ya. Ya tapi kalau misalnya udah jadi, mungkin stay tune dan gue akan coba untuk membreakdown hasil dan apa saja yang gue lakukan ke headphone ini. Ya mungkin gue akan beli satu lagi ya untuk sebagai kontrol ya, unit kontrol, dan ini unit yang gue oprek. Untuk pads memang agak-agak kopek-kopek ya bawahnya ya, cuman karena tanda kutip ya barang lama, jadi ya menurut gue masih sangat tolerable. Dan untuk sound quality yang lu dapat sangat tolerable ya. Untuk posisi on ear-nya, biasa ada orang isu dengan on ear-nya dia, menurut gue nggak masalah. Untuk gue di kuping gue bagian bawahnya agak sedikit lewat, tapi jujur untuk gue sih gue nggak gitu ngerasa apa-apa. Jadi comfort untuk gue bisa pakai ini berjam-jam tanpa masalah. Mungkin masalahnya hanyalah kurang sirkulasi udara karena dia close back, cuman itu doang. Tapi ya itu semua close back seperti itu ya, begitulah. Jadi intinya menurut gue sih beli aja ya, tidak usah ragu-ragu, beli aja. Ini adalah benda yang sangat worth di harga 350.000 bahkan 500.000. menurut gue sangat worth ya. Kalau nggak suka ya tinggal jual lagi ya. Jual lagi ntar mungkin begitu udah mulai langka, atau mungkin sekarang udah langka juga. Jadi ya udah gitu. Oke, that's it. See you next time, Godspeed.